opsi pendanaan itu cukup banyak, cukup beragam, tidak hanya berasal dari APBN ataupun APBD. Nah, macam-macam itu misalnya pendanaan pemanfaatan ruang, climate finance, optimalisasi pemanfaatan aset, tanggung jawab CSR yang biasa, kemudian kerjasama pemerintah dengan badan usaha, private investment, pinjaman hibah luar negeri, pinjaman bank lembaga keuangan, pinjaman daerah, obligasi. Untuk pinjaman luar negeri kita harus melalui Kementerian Luar Negeri. Nah, yang contoh pendanaan terkait pemanfaatan ruang ini sebenarnya sudah sering ya dinas melakukannya. Itu kewajiban pemegang izin prinsip pemanfaatan ruang IPPR, pengenaan kompensasi pelampauan profesi KLB, Transport Development Right. Kemudian ini yang pernah kita lakukan yaitu konversi dari pemenuhan kewajiban pembiayaan dan pembangunan rumah susun melalui konversi oleh para pemegang izin pemanfaatan ruang. Nah, salah satunya ini adalah yang biasa yang mungkin teman-teman pernah dengar adalah pembangunan Taman Tebet Eco Park. Nah, itu pembiayaannya melalui kewajiban pembiayaan rumah susun ya, rumah susun melalui konversi. Jadi bagaimana kita mencoba mencari terobosan-terobosan untuk pendanaan. Misalnya yang saya pikirkan mungkin saja kita bisa memakai climate finance, di mana ketika kita membangun suatu taman ataupun misalnya kita menanam pohon yang cukup banyak, itu kita bisa mendapatkan pendanaan karena kita menghasilkan mampu menurunkan emisi gas rumah kaca. Nah, itu bisa melalui pendanaan dengan namanya climate finance. Saya rasa demikian. Terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin ada misalnya diskusi atau apa yang teman-teman mau sampaikan, dipersilakan. Peserta dulu nih, peserta. Nggak apa-apa mau nanya, monggo. Diskusi aja kita ya. Diskusi. Ya, Bu Kisami. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi dari perencanaan. Terkait paparan yang tadi Ibu sampaikan, sebenarnya saya pengen tahu aja sih sebenarnya skema terbaik itu untuk mencapai perencanaan pembangunan daerah yang optimal, apakah skemanya bottom up atau sebaliknya? Terima kasih. Baik, terima kasih Kis. Pertanyaannya sebenarnya skema itu mix ya, mix bottom up dan top down gitu ya. Nah, itu adanya di RPJMD. RPJMD itu adalah penjabaran visi dan misi dari kepala daerah terpilih. Nanti misalnya kita punya 3 paslon, nanti visi misi mereka apa? Nah, itulah yang akan menjadi visi dan misi RPJMD. Dan nanti integrasikan, diformulasikan oleh Bapeda dengan kajian-kajian teknokratik dari Bapeda. Nah, di mana bottom up-nya? Bottom up-nya itu di proses musrenbang di SKPD. Tiap tahunnya itu ada kegiatan musrenbang, aspirasi masyarakat langsung, kemudian reses DPRD. Nah, di situ masyarakat boleh mengusulkan sebanyak-banyaknya kegiatan-kegiatan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, itu nanti diformulasikan setiap tahunnya menjadi produk RKPD seperti itu, please. Jadi mix. Terima kasih. Ada lagi? Bu Tanti. Belum. Basari itu ya. Basari boleh? Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa dong. Bu Pintan yang banyak berurusan sama perencanaan. Saya kalau tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Sari, staf tata usaha. Saya tuh mau bertanya mengenai tadi yang teknokratis ya Bu. Itu kalau nggak salah metode apa sih berpikir atau secara ilmiah untuk tujuan pembangunan daerah, benar nggak Bu? Nah, itu tuh ada nggak sih cara-cara kita kan mau mewujudkan sebuah kota Jakarta yang layak huni dengan tadi tuh gas rumah kaca itu sendiri ya Bu.
itu ada nggak sih Bu berpikir secara ilmiah yang seperti apa? Itu aja sih Bu, karena saya nggak paham sebenarnya. Oke, makasih. Terima kasih Mbak Sari. Waalaikumsalam. Baik, saya coba menjawab. Jadi memang pada saat penyusunan misal contoh ya PJMG itu yang menengah itu ada pemikiran-pemikiran teknokratis di mana artinya Bapeda memikirkan dulu untuk nanti 2025-2029 seperti apa, karena kepala daerah terpilih belum ada. Jadi itu dengan kajian-kajian, dengan data-data, kemudian masukan dari tenaga ahli untuk menghasilkan rekomendasi-rekomendasi seperti apa yang diharapkan mendukung terwujudnya tadi Jakarta Global itu. Nah, dari pemikiran-pemikiran, kajian, kemudian itu, nah rumusan-rumusannya itulah yang akan disinkronkan dengan visi dan misi dari gubernur terpilih. Nah, sebenarnya juga bisa dilakukan di tingkat kita, di mana itu dilakukan di tingkat Renstra. Renstra itu kan kebijakan besarnya. Karena tadi kan kita punya tantangan, kita harus mendukung penurunan emisi gas rumah kaca, sementara kita hanya punya porsi RTH nggak sampai 5% kan di RT RW. Nah, itulah sebuah tantangan yang harus dijawab dengan kajian teknokratis. Kalau menurut saya gitu, program apa gitu, indikator lain apa yang bisa dinas ini perbuat, dinas ini bikin gitu, create gitu, sehingga kita tidak hanya memfokuskan untuk peningkatan luas RTH saja, karena memang sangat sulit di Jakarta. Seperti contoh misalnya di Singapura gitu. Di Singapura mereka tidak lagi memikirkan bagaimana RTH itu hanya di dasar landed ya, tanah gitu. Tapi bagaimana RTH itu sudah mencapai RTH vertikal gitu, seperti roof garden, vertical garden, kemudian skyrise gitu, teras. Jadi itulah terobosan-terobosan yang memerlukan pemikiran teknokratik menurut saya. Bisa dilakukan dengan kajian, dengan seminar. Nah itu bisa kita lakukan kalau kita dalam penyusunan Renstra seperti itu. Bu, saya boleh nanya tapi ya? Nggak susah Bu, ini yang saya nggak tahu, karena baru dengar tadi climate finance Bu. Jadi kalau pembiayaan, struktur pembiayaan baru yang kita baru dengar salah satunya climate finance. Tadi kalau disampaikan udah pernah diterapkan, misalnya untuk pembangunan TPT Kopak, ya kan, dengan kompensasi. Nah kalau climate finance itu kita kan memang tupoksinya menanam pohon, kemudian vegetasi lain yang punya hubungan erat untuk penyerapan karbon. Nah kalau climate finance dengan menanam pohon, apakah kemudian pemerintah pusat misalnya atau Pemda memberi kompensasi berupa uang pembiayaan ke kita karena menjalankan tupoksi kita, atau gimana Pak? Mohon informasi. Saya kira itu Pak. Baik Pak, mohon izin mencoba menjawab. Memang saya pun juga masih belajar ya tentang climate finance ini, tapi sebenarnya kita sudah punya contoh mungkin di bidang kehutanan itu mereka ada program penanaman mangrove ya. Itu salah satu contoh pembiayaan dari climate finance, di mana mereka mengadakan bibitnya itu nanti mungkin ada perhitungannya ya, karbon yang akan diserap berapa gitu, nanti dikonversi ke uang. Nah itu ada lembaganya tersendiri. Nah dikonversi ke uang itu bisa, saya dengar infonya itu bisa 3-4 miliar itu bisa dapat gitu. Nah, jadi berapa besar penurunan emisi gas rumah kaca kita lah ya, itu nanti akan dikonversi ke uang. Jadi saya pikir kita punya potensi banget untuk memakai climate finance ini. Misalnya kalau kita membangun hutan kota atau menanam pohon, otomatis kan kita perlu konversi. Kira-kira dengan menanam pohon 1000
kita bisa menghasilkan penurunan karbon berapa gitu. Nanti ada perusahaan-perusahaan yang mau membiayai itu, karena perusahaan itu wajib, apalagi kalau perusahaan yang dia punya emisi misalnya entah perusahaan kendaraan atau Toyota misalnya, dia kan pasti punya kewajiban tuh. Nah, untuk menjalankan kewajibannya itu mereka punya dana tadi, dana emisi karbon, konversi tadi. Nah, siapa yang akan didanai adalah misalnya kita gitu. Misalnya kita bisa melakukan pembangunan taman, nanti mereka punya dana. Jadi itu yang akan dinamakan tadi namanya climate finance. Kira-kira seperti itu. Ya, masih Bu. Ada lagi?